Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila haulika wa wa quwwatika min ilmina ila ilmika wa min ilmina ila wa min ilmika iradatina ila iradatika wa min iradatina ila bi iradatika rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar Allahumma shalli ala nuril wa anwar sirril asrar sirril wa asrar tiryakil aghyar tiryaqil wa aghyar miftahi babil yasar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar Sayyidina Muhammadanil wa Mukhtar alihil adhar wa alihil adhar wa ashabil wa akhyar ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana futuhil bi arifin futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa namanya? Radit. Siapa? Radit. Hah? Radit. Radit, maju dong. Mejanya di mana? Duduknya di mana? Baca. Wah, hilang nih. Sampai mana kemarin? Kemarin itu di Hilang nih. bab 21. Bab 21. Kewajiban hati. Hah? Oh, hati. Iya. Tapi udah masuk tengah sih, Ustaz. Udah selesai. Udah mau selesai. Oke, ya. Betul. Oh, udah masuk yang C sekarang, kondisi hati dalam kaitannya dengan jenis ilmu. Bab 21. Iya. Oke. Yang C, Apa itu yang C? kondisi hati dalam kaitannya dengan jenis ilmu. Coba baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang aja baca. C. Kondisi hati dalam kaitannya dengan jenis ilmu. Ilmu dapat tercapai di dalam hati melalui beberapa tingkatan berikut. 1. Proses yang terjadi di kalangan para ulama, mereka menggunakan premis-premis untuk sampai kepada konklusi dan menggunakan dalil-dalil untuk sampai kepada esensi. 2. Segala sesuatu yang terjadi melalui penyingkapan dan kehendak Allah seperti yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi. Al-An'am. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perlihatkanlah kepada kami segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hakikat disingkapkan kepada para nabi secara langsung tanpa perantara dalil, bukti atau premis. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Oke, Masya Allah ya. Ini kita coba sebisa mungkin untuk menerjemahkan sesederhana mungkin sampai Rosyid paham. Ya, ini yang nulis kan. Kalau ibaratnya murid, ini Iya makanya. kita anak TK lagi baca bukunya profesor itu ibaratnya. Jangankan paham, nyambung aja udah bagus. Ini agak berat. Baik, ilmu itu nyampai ke dalam hati, hati bisa mengakses ilmu dengan beberapa tingkatan. Yang pertama, ya belajar, kecerdasan untuk belajar. Pakai rumus. Ya, air dari atas ke bawah. Rumusnya itu dari hulu ke hilir. Naik motor nggak pakai jaket, masuk angin. Rumus kan? Itu rumus namanya. Air kalau dipanasin mendidih. Itu rumus itu. Ya.
hal-hal yang kita nggak lihat tapi kita bisa mengerti karena dengan rumus. Banyak hal yang kita nggak lihat tapi kita mengerti karena rumus. Rumus itu logika. Rumus adalah logikanya pasti kayak gitu. Ya. Awal bulan jalan Pamulang macet. Apakah kita lihat? Belum tentu lihat. Tapi kita yakin dari mana? Rumus. Kenapa awal bulan macet? Habis pada gajian. Itu namanya rumus kan? Apakah kamu harus lihat jalanan macet? Enggak kan? Tapi kamu cukup yakin. Akurasinya 80% lah. Macet. Tadi nggak macet tuh, nggak tahu. Kayaknya duitnya habis lebaran. Ya jalan besar nih lumayan lancar. Jam 8:30 ini. Hujan. Itu yang pertama ya. Jadi orang cerdas itu punya rumus. Apa yang terjadi dengan kondisi geopolitik kayak begini, orang cerdas tahu. Karena ada rumusnya. Karena sejarah berulang. Sejarah selalu berulang. Ya. Kalau kita sekarang kayak begini, kira-kira 2 tahun lagi kayak apa? Itu. Kalau kita naikin sedikit usahanya, kira-kira ke depan kemajuannya kayak bagaimana? Orang cerdas punya rumus. Itulah yang dilakukan ulama. Mereka menggunakan rumus. Rosid ngerti nggak? Nggak ngerti nggak apa-apa. Nggak harus ngerti. Ya, itulah ulama. An-nata'ij, nilai-nilai. Bil adillah al-madlulat. Jadi surga ada nggak? Ada. Neraka ada nggak? Ada. Tuhan ada nggak? Ada. Ngelihat? Nggak. Kenapa? Rumus. Rumusnya adalah tidak mungkin sesuatu tercipta tanpa pencipta. Rumus kan? Itu rumus tertinggi. Rumus tertinggi adalah mengakses Tuhan. Nggak mungkin meja ini ada kalau nggak ada yang bikin meja. Pertanyaannya, kamu ngelihat nggak yang bikin meja? Nggak ngelihat, tapi kamu yakin? Yakin? Ini ada yang bikin? Ada. Ah, yang benar. Yakin. Sampai kita berbusa ngomong, kamu bakal tetap bilang ini ada yang bikin. Enggak nggak ada. Siapa? Walau kita sampai berbusa ngomong kayak gitu, kamu bakal bilang nih ada yang bikin. Tapi kamu kenal nggak? Nggak kenal. Karena kecerdasan kamu dan logika kamu mengatakan semua yang tercipta di sini ada yang bikin. Tapi kita nggak ngeliat kan? Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi diperlihatkan sebagaimana adanya. Apakah ada malaikat? Kita beriman ya ada malaikat. Kalau Nabi diperlihatkan itu malaikat. Itu bedanya. Kalau Nabi itu ainul yakin, hakul. Ya, kalau kita ilmul yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati. Nabi Ibrahim, kalau kita cuma dikasih tahu ada malaikat. Kalau Nabi Ibrahim tuh malaikat tuh. Malakutas samawati wal ardh. Dunia malaikat, langit dan bumi. Nabi Ibrahim ngelihat. Kalau kita nggak ngelihat. Ya. Dan nggak ada urgensinya juga kita ngelihat. Nggak penting. Kita diperlihatkan itu kita nggak penting. Ya. Nah. Tapi apakah begitu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat malaikat lalu tiba-tiba kemana-mana naik karpet terbang? Ya enggak, jalan aja biasa. Para nabi adalah orang-orang yang diberikan musyahadah, persaksian. Hakikat alam semesta ini. Ya, jadi kalau dibilang, ini darah. Nabi ngelihat ya ini darah. Nggak akan diminum. Ya. Di pintu ini ada ular. Ya Nabi ngeliat itu di pintu itu ada ular. Contoh misalnya. Ya. Itu masjid Diror ya. Masjidnya benar-benar masjid Diror. Nabi diperlihatkan bentuk asli dari sesuatu. Ya. Tapi bukan berarti tiba-tiba menjadi
manusia yang berbeda. Enggak, biasa aja. Gitu ya. Baik. Itulah doa Nabi SAW. Allahumma arinal asya kama hiya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku sesuatu sebagaimana dia adanya. Ya. Jadi misalnya, ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Karena ghibah. Nabi diperlihatkan orang lagi makan bangkai di neraka. Kalau kita cuma dapat hadisnya, oh ghibah itu orang makan bangkai ya. Nabi bisa nyium mulut orang makan bangkai. Itu berbeda. Ya Allahumma arinal asya kama hiya. Nah kalau kita, ya makanya itu nggak ada urgensinya kita bisa kayak begitu, karena kita nggak akan kuat seperti itu. Fatan kasyif, maka terbuka tanpa tedeng aling-aling al-haqa'iq kepada para nabi itu hakikat, realita. Ya. Min ghairi tawassuti dalilin au burhanin au nggak perlu pakai rumus, nggak perlu pakai logika, diperlihatkan begitu adanya. Sebagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj, ini surga, ini neraka, ini penghuni neraka, ini alam langit, itu diperlihatkan. Ya. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik apa wa man yumsik apa wa ma yumsik wa ma yumsik fala mursilalaha min ba'dih wa ma yumsik fala mursilalaha min ba'dih. Benar enggak? Fala mumsikalaha. Hah? Fala mumsikalaha. Iya, fala mumsikalaha wa ma yumsik Wa ma yumsik. wa ma yumsik fala mursilalaha fala mursilalahu mim Ba'di. lahu Iya. lahu. Yang pertama laha, yang kedua lahu. Fala Ya. mursilah Iya, yang pertama lah, yang kedua lah. ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha Wa ma yumsik fala mursilalahu wa ma yumsik fala mursilalahu. Oke, benar. ba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka bagi manusia rahmat fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila, maka tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah tahan itu, lahu, bagi si manusia tadi. Lahunya kepada siapa? Kepada manusia tadi. Fala mursila lahu mim ba'dihi. Terusannya apa tuh? Terusannya? Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Masya Allah. Ini ya. Yaftahillahu Ingat-ingat, linnasi min kalau Allah sudah berkehendak kepada hamba, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin. wa ma yumsik fala Ya. mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Siapa sih namanya? Karsa apa Harsa? Karsa. Karsa. Ya. Kalau jodoh kamu ada di Australia, nggak ada yang bisa ngalangin. Karsa. Amin. Ya Allah. Akan tetap datang dia ke sini. Atau kamu yang ke sana. Ya Karsa ya. Minimal kemudian. Jadi jangan kamu kira jodohmu tuh di Pamulang doang. Kalau Mesir dia akan datang, atau kamu yang datang ke sana. Fala mumsikalaha. Tapi kalau kamu nggak punya jodoh, ya nggak bakal kamu mau kayak gimana, nggak bakal punya. Fala mursilalahu mim ba'di. Wa huwal azizul Hakim. Lanjut, dan ini Rahmat ini dicurahkan dari kemurahan ilahi dan kedermawanan abadi ke dalam hati yang menyambutnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, sungguh Tuhan kalian memiliki Masya banyak Allah. anugerah pada hari-hari kalian sepanjang masa. Karena itu, sambutlah anugerah-anugerah Allah itu. Akbar, Hadis Masya riwayat Allah, Tabrani dan Masya Haythami. Allah, Masya Allah. Menyambut Dah, berarti- coba dulu. Masya Allah, ini luar biasa nih.
Ini ya. Pemberian, penampakan atau kesempatan untuk menyaksikan al-haqa'iq, hakikat-hakikat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Ya. Lagi nelpon presiden apa ini? Lagi nelpon presiden. Akhirnya Itu adalah karunia Allah. karunia Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia. Kenapa disebut itu adalah karunia Allah? Agar kita tidak merasa bahwa kita the special one. Terus siapa lo? Kita bukan siapa-siapa. Hamba apa tuh? Hamba hina, hamba fakir. Ya, jadi kalau kita diberikan, kalau ini Rosid kalau kita bilang begini paham nggak nih? Pengalaman spiritual, pengalaman spiritual. Bukan karena kita istimewa, semata-mata itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen ngasih aja ke kita. Kalau tiba-tiba ada, kamu pernah ngerasain nggak ada orang kaya, kamu lagi di jalan gitu, orang kaya buka-buka, ini duit nih, pernah nggak? Nggak pernah kan? Adanya di YouTube ya. Prank dong. Bayimu. Prankster. Ya masalahnya saya punya teman kayak begitu, tiba-tiba ngasih duit aja. Enak. Ya semaunya, begitulah Allah Subhanahu wa taala semau. Jadi ingat-ingat ini. Kita bukan siapa-siapa, kalau Allah kalau kita merasakan dapat keistimewaan semata-mata itu karunia Allah. Jadi kita harus tegasin, ini karunia Allah. Bukan kita siapa-siapa. Banyak orang merasa dapat keistimewaan sedikit, merasa dia hamba spesial di bumi. Bakso lewat, lalu tiba-tiba ditawarin bakso. Ustadz, bakso. Barusan dalam hati saya bilang pengen bakso. Memang saya ini orang hebat, doa makbul, bakso datang. Iyalah timbang bakso doang. Gitu ya. Kalau doanya benar-benar makbul, kenapa nggak minta pergi haji hari itu? Ya, jadi kamu merasa mungkin satu hari kita mendapatkan pengalaman spiritual. Jangan pernah merasa kita istimewa. Tapi bilang ini karunia Allah, selesai. Ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Raju diangkat jadi anak angkat presiden. Mungkin nggak? Ya, mungkin lah. Tapi mustahil. Jauh. Mustahil. Tapi mungkin. Jauh. Tapi agak mustahil. Terlalu berangan-angan. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Iya, tapi agak jauh. Tapi agak susah. 0,01. Tapi mungkin ya. Tapi susah. Ya pokoknya tahu-tahu kita mungkin selama ini kita untuk hidup kita tuh kita fight, kita usaha, kita apa, kok kayaknya nggak tembus-tembus ya. Tapi satu hari ada tanpa keringat sedikit pun kok terjadi ya. Jangan pernah merasa kita hamba istimewa, langsung kasih pagar. Ini bukan karena kita nih semata-mata Allah pengen ngasih kita. Bukan tuh selama ini saya sudah berusaha, selama ini saya berdoa. Hilangin itu. Hilangin itu. Ya, hilangkan itu. Habis Ramadan dia udah khatam Quran, dia i'tikaf, tiba-tiba habis Ramadan dia dapat rezeki, bisa umroh. Tuh. Alhamdulillah. Habis saya khatam Quran, Allah panggil saya. Enggak.
semata-mata bukan karena khatam Qur'anmu, bukan karena ibadahmu, itu murni karena Allah. Lalu orang bilang, kalau begitu percuma dong. Kau baca Quran karena kau hamba Allah. Emang mau ngapain lagi kalau kita jadi hamba Allah? Kita mau ngapain lagi kalau kita nggak baca Quran, nggak sholat, nggak puasa, mau ngapain lagi? Itu hamba Allah. Udah kita hamba kok. Hamba itu ikut perintah Tuhan. Tuhan mau ngasih apa aja terserah Tuhan. Ngasih nggak ngasih kita harus tetap lakukan. Kalau nggak kita ngelakukan ya nggak taat sama Tuhan. Udah. Kita hamba kok. Ya kan pertanyaannya kan nanti kan, oh buka gitu buat apa kita sholat? Ya wajib. Kau sholat itu wajib. Karena kau hamba. Ya. Kita hamba. Nah, jadi itu karunia Allah. Lalu ditambah Nabi SAW memberikan isyarat, petunjuk ya. Isyarat itu adalah petunjuk. Tadi karunia Allah itu diberikan, nah ini juga ya, kepada hati yang siap. Nyambutnya. Ada hati yang memang menyiapkan diri, ada hati yang memang tiba-tiba Allah bikin siap aja. Langsung. Itu juga terserah Allah. Nabi SAW memberikan isyarah apa itu? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Nah ini dia nih. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian itu memiliki Banyak anugerah. nafahat. Apa sih itu nafahat di situ ya? Anugerah. Apa sih itu nafahat? Apa? Memiliki banyak anugerah. Oh, di situ anugerah ya, an-nafahat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak anugerah-anugerah. Ini apa tuh? Apa? Kelu sesuatu yang Allah spill. Iya, setiap hari. Tapi hati kita itu nggak bisa menerima, mengakses. Itu masalahnya. Allah tuh ngasih tanda setiap hari. Tanda, anugerah. Cuma kita nggak bisa terima. Oh. Coba. Karsa merasa dari pagi sampai malam ini tuh nggak dapat apa-apa. Padahal masih bisa nafas aja tuh mahal. Rezeki. Masih bisa minum, alhamdulillah. Ya. Berapa orang yang pengen nyampe maghrib nggak nyampe maghrib? Orang ngebayangin dapat anugerah itu kalau dia dapat jackpot, kalau dia dapat apa bonus, kalau dia dapat apa, apalah macam-macam lah. Orang ngebayangin kayak gitu. Dia nggak sadar bahwa sampai saat ini, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita ini bumi nggak gempa. Coba sekarang di Lebanon. Bom. Dibom tiba-tiba. Ini nafahat dari Allah. Anugerah. Cuma hati kita nggak siap. Seakan-akan dari tadi kita tuh hidup kita datar-datar aja. Biasa aja. Kalau hati kita siap, maka setiap saat kita akan takjub. Ya Allah, terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Buat kita, setiap waktu adalah miracle, keajaiban. Ini keajaiban dari Allah. Ya, ada orang yang tiba-tiba jalan mati, makan mati. Main bola mati, main bulu tangkis mati, mau ngapel mati, tiba-tiba, ya, mau ke mall mati, tiba-tiba, masih hidup, alhamdulillah. Ya itu nafahat, setiap hari, setiap saat. Tapi siapa yang bisa memahami itu? Yang bisa memahami itu adalah hati yang siap menerima, hati yang memahami. Ya itu ilmu. Maka tadi ini kan bagaimana ilmu itu sampai ke hati, bagaimana hati bisa mengakses ilmu. Setiap hari harusnya kita, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Allah bisa cabut nyawa kita kapan Allah mau, bisa nanti, semenit lagi, Masya Allah, Masya Allah.
Tapi yang kita khawatirin malah bensin naik. Padahal bensin naiknya setahun lagi. Ntar gimana ya bensin naik? Ya lu bensin naik, besok naik, sekarang lo mati kan kelar urusan, ngapain gak usah dipikirin lagi. Sama aja. Ngapain dipikirin? Ya. Emas naik, wih lah, kayak punya berapa gram sih punyanya? Nggak ada, nggak ada. Gak ada. Ya, saya juga segram-segram aja nggak punya. Sama. Itu orang pada, ya elah emang kenapa? Ya. Nah itu, jadi kita itu mengira bahwa anugerah-anugerah yang disebut anugerah itu sesuatu yang mahal, besar, gitu ya. Oh yang nempel ke diri kita semuanya anugerah semua kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dikasih negara yang aman, alhamdulillah. Terlepas siapa presiden dan wakil presidennya ya aman, alhamdulillah. Ala fata'arradu laha. Lanjut. Menyambut berarti menyucikan jiwa. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Asy-Syams ayat 9. Adapun berpaling berarti membelakangi dan menyengsarakan diri dengan kebalikannya. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 10. Nah maka harus, nah itu makanya ada dua kan. Ada orang, ya ini min khiyari ibadillah namanya, hamba pilihan Tuhan. Yang hatinya tuh Allah sucikan, itulah para nabi. Gak perlu berusaha, Allah sucikan hatinya kan. Tapi kita bukan nabi, kita harus berusaha untuk menyucikan hati. Ya, yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Ya. Kalau dulu Pak Mario Teguh, itulah dulu saya punya kesan sama Pak Mario Teguh tuh karena banyak istilah yang sofistik ya. Iya. Susah masuk otak. Mana entah karena punya circle waktu itu, apakah banyak ustadz apa bagaimana, bikin apa namanya, bikin circle, bikin kelompok namanya pemulih jiwa. Jadi kita bawa waktu itu ke Zawiyah Raju, ke Tebet. Kan dalam istilah sufistik kan kita biasa tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Dia bikin pemulih jiwa, kata kita, oh bisa sinkron nih. Apa ini tanda-tanda gitu. Ini kita bawa ke sana. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Kita harus berusaha. Yang paling efektif adalah bulan Ramadan. Berat, sangat berat penyucian jiwa itu. Butuh mentor. Sangat berat. Kita ngomong sabar. Nanti kejadian. Bisa sabar nggak kita? Enggak. Sangat berat. Maafkan. Kejadian. Bisa nggak kita memaafkan seketika? Sangat berat. Maka itu butuh mentor, butuh komunitas yang mengingatkan. Kalau sendiri tuh Masya Allah, nyaris mustahil untuk tazkiyatun nafas itu. Ya. Nah, dengan pembersihan jiwa itulah kita bisa menerima informasi ketuhanan. Kayak tadi tuh, apa sih kenikmatan itu? Ya kenikmatan itu ya kita ini, alhamdulillah bisa duduk, bisa ngaji, Nafas. aman, tenang. Pasti habis ngaji bisa makan. Coba, habis ngaji bisa makan. Enak bener. Nih ntar nih ada yang terlambat nih, 5 menit lagi mau bubar datang, makan juga dia. Pernah tuh. Itu nikmat besar. Afala taqulu alhamdulillah. Mengapa tidak bilang alhamdulillah dari hati yang paling dalam? Itu nikmat besar. Ya. Nggak sadar. Kuota habis uring-uringan, nafas masih punya, nafas habis loh.
Afala taqul alhamdulillah. Kenapa nggak bilang alhamdulillah? Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Lanjut. Apabila penyingkapan dimohon oleh seorang hamba, maka contoh dari itu adalah doa dan permintaan hidayah. Apabila penyingkapan berasal dari pihak Allah Subhanahu wa taala tanpa permohonan atau sebab, maka contoh dari itu adalah turunnya Allah. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah turun setiap malam ke langit dunia, langit pertama. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Haytsami. Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah lama kerinduan orang-orang yang abror untuk bertemu denganku. Sungguh aku lebih rindu lagi untuk Allah. bertemu dengan mereka." Hadis riwayat Dailami. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut, masih ada itu paragrafnya. Kedua, sisi penyingkapan ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta." Hadis riwayat Ahmad dan Haytsami. Masya Allah. Nah ya, jadi tadi kita sampaikan bahwa penyucian jiwa atau pembersihan jiwa itu berat sekali. Membutuhkan mentor, membutuhkan guru, membutuhkan instruktur, membutuhkan komunitas, membutuhkan circle, berat. Ya, kita pengen olahraga aja, kalau nggak punya teman berat. Kalau nggak punya mentor berat, kalau sendirian aja males-malesan. Iya. Apalagi ini, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kabar gembira yang sangat luar biasa. Apa itu? Ada hambaku yang ingin bertemu denganku. Ketahuilah aku lebih ingin bertemu dia. Kita ngerasa nih, penyucian jiwa berat. Kita ngerasa pembersihan jiwa berat. Kok gagal lagi. Besok niat puasa Syawal nggak jadi. Besok deh nggak jadi. Besok deh puasa, zuhur makan. Besok aja deh nggak jadi. Keburu lewat Syawal. Niat aja terus. Syawalnya habis. Ya. Tapi orang itu punya ini kan, sedikit punya harapan, keinginan, pengen mendekat ke Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, aku lebih ingin bertemu dengan dia. Ya. Laqad ta'ala syauqul abrar. Al-abrar, orang-orang yang diliputi kebajikan. Mereka ingin bertemu denganku. Wa ana ila liqa'ihim la asyaddu syauqa. Tapi aku kepada mereka lebih ingin bertemu. Maka itu ulama ditanya, sedang apa Allah itu? Allah Subhanahu wa taala sedang mengingat saya. Kenapa kamu jawab gitu? Allah sedang mengingatmu ya? Karena aku sedang mengingat Allah. Nah, ditambah dengan hadis lain, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Ya. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Jadi orang mendekat kepada Allah satu langkah, Allah Subhanahu wa taala dua langkah. Orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berjalan, Allah berlari. Nah, jadi walaupun berat, sulit, tapi ingat kabar gembira ini, Allah lebih dulu menggapai hambanya daripada hamba tersebut ingin menggapai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan segala kekurangan kita. Dengan segala kelalaian kita. Nah, sisanya gimana? Sisanya hiduplah serealistis mungkin. Kalau pengen sesuatu, usaha yang benar.
Kalau pengen mencapai sesuatu, berjuang semaksimal mungkin. Jangan tanya Allah bakal kasih anugerah apa. Nggak usah tanya. Itu urusan Allah. Tapi kalau kita punya cita-cita, ya udah kejar. Lepasin. Allah mau ngapain kepada kita, itu lepasin. Ya. Apa kira-kira Raju? Cita-cita. TNI. Hah? TNI. Buat sekolah kan. Masya Allah cita-cita kuliah. Ini jadi atlet MM akhirnya. Itu juga, Sekolah itu juga. MMA. Sekolah MMA. Ngebangun sekolah MMA. Ya. Perjuangkan keringat, darah, dan air mata. Perjuangkan. Jangan tanya kapan nih mukjizat turun, kapan? Nggak usah udah. Lepasin itu. Kapan ya? Ya. Cukuplah dapat kabar gembira dari Allah bahwa Nafas masih bisa. siapa yang menuju Allah, pasti Allah lebih cepat untuk menuju dia. Kita jangan ditanya udah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Apa Raju? Dua. Berkenaan dengan yang poin nomor 2 tentang kondisi hati dalam kaitannya dengan jenis ilmu tadi, Ustaz. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan bahwa dengan belajar, dengan memahami rumus-rumus dan lain sebagainya, itu tugasnya para ulama segala macam dan kita semua. Yang kedua memang yang dikhususkan dan dialami oleh para nabi gitu. Pertanyaan saya adalah untuk apa ya, wujud Allah itu, Ustaz. Apakah para nabi itu, atau yang mungkin diceritakan misalnya dalam Isra Mi'raj, atau Nabi Musa ketika melihat Allah di bukit, itu apakah memang wujud yang tadi dikatakan hakikat atau bagaimana? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini mungkin agak melebar sedikit kepada kondisi dunia sekarang, Ustaz ya. Waduh, berat itu. Pertanyaan saya ini, Ustaz. Dengan adanya ya yang terjadi sekarang di dalam dunia agama dan seluruh dunia gini, sebetulnya adakah tujuan yang memang harus kita capai bersama sebagai seorang muslim begitu ya, Ustaz? Seperti misalnya kalau saya mengambil contoh misalnya dari yang hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel gitu kan, kemudian memang suatu hari memang ada yang menaklukkannya, dan apakah saat itu Muhammad Al-Fatih memang berpikir untuk mewujudkan hadis tersebut atau bagaimana, entah. Nah, sebagaimana itu, apakah kita sekarang ini sebagai umat Islam ada tujuan akhir yang memang harus kita capai di dunia gini untuk ya melaksanakan apa yang misalnya Allah sampaikan, atau ya udah Ya. Allah nggak menuntut macam-macam, ya santai aja Ya, gitu. oke, Itu, bagus. Ustaz. Terserah Allah lah mau ngapain gitu ya. Oke, baik. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik itu ya. Ya. Surat apa? Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, biarkan aku untuk melihatmu. Lantaroni, kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, tidak akan pernah bisa kau melihatku. Walakinin zur ilal jabali, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau lihat dia bergerak, kau akan melihatku.
Ya. Zat apa Raju? Al-A'raf. Kalau kau lihat tuh gunung gerak, kau lihat aku. Ketika tajalliyat penampakan. Allah menampakkan dirinya ke gunung. Tajalla rabbuhu. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, kharru. Itu gunung pecah, Nabi Musa pingsan. Apa yang dilihat? Kamu ngelihat gunung pecah loh. Ya. Artinya apa? Mata yang lemah ini tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ayatnya bilang ila rabbiha nazirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mereka melihat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan lilladzina ahsanul husna waziyadah. Orang yang berbuat baik, kebaikan, puncak dari kebaikan. Waziyadah lilladzina ahsanu al husna. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Waziyadah. Kebaikannya surga tuh. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya itu, Sur? Surga. Waziyadah, dan tambahan. Dan bonus. Jadi ahlu surga ketika masuk surga, udah masuk surga nih. Masya Allah, rumahnya wah. Pemandangannya wah. Kebunnya Masya Allah. Pelayannya Masya Allah. Nggak terbayang. Hati tidak pernah membayangkan kenikmatan surga yang seperti ini. Lalu ada pengumuman, aturiduna ziyadah, mau tambahan nggak? Lalu penghuni surga bilang, tambahan apa lagi? Ini udah nggak kebayang, apa lagi? Apakah ada keindahan yang lebih daripada ini? Apa keindahan itu? Ila rabbiha nazirah. Melihat kepada pemilik surga. Yang jadi masalah, bagaimana cara ngelihatnya? Gak mungkin kita katakan mata jisim ini melihat Allah. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh mata visi ini, maka kita menyamakan Allah dengan materi. Itu gak boleh. Ya, Nabi Musa tidak bisa melihat tajalliyat, penampakan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah, keagungan Allah ditampakkan kepada gunung, pecah tuh gunung. Nabi Musa cuma ngelihat gunung. Pantengin nih gunung nih, pantengin nih gunung ini. Blas! Pingsan 40 hari. Pingsan 40 hari. Ya. Bangun-bangun lapar 40 hari. Ya. Nah itu. Selain itu Allah Maha berkuasa untuk menampakkan. Mau Allah tampakkan jin, Allah tampakkan malaikat, tapi zat Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Maha agung. Gak bisa. Ya. Berarti di surga pun juga nggak bisa terlihat, atau gimana? Ya ayatnya bilang waziyadah, tambahan. Tapi kita nggak bisa bilang melihat dengan mata ini. Ya, karena nanti kita kalau bilang Allah bisa diakses, na'udzubillah, bisa diakses pakai maka kita katakan Allah itu mumasalatu lil hawadis. Seperti meja bisa kita lihat, buku bisa kita lihat. Nah, Allah sama seperti ini, na'udzubillah. Mata kita bisa ngeliat, mata kita nggak bisa ngelihat yang ada di balik tembok. Gitu? Karena mata kita jisim, fisik, material, nggak bisa kita ngeliat. Kita bisa ngeliat yang memang aksesnya langsung ke mata kita. Ya, baik. Mata kita penuh kekurangan. Yang penuh kekurangan ini mau ngelihat zat agung,
Tapi ayatnya bilang begitu, kita beriman kepada ayatnya, bagaimananya kita nggak tahu. Kalau ulama bilang melihat itu kita tahu, cara melihat kita nggak tahu. Bagaimana cara bertanya, cara melihat, bid'ah itu namanya. Itu ya. Kalau rumusnya begini, rumusnya itu al-istiwa ma'lumun, ya. Istiwa itu Allah bersemayam di atas, di arsy. Bersemayam kita tahu. Bagaimana kita nggak tahu. Wasu'al wal kaifu majhul. Bagaimananya kita nggak tahu. Ngelihat kita tahu. Bagaimana cara ngelihat kita nggak tahu. Bertanya tentang cara ngelihat, nah itu yang disebut ulama bid'ah. Zaman dulu bid'ah tuh kayak gitu, bukan kayak sekarang. Ya, jadi kita beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Tambahan tadi. Tapi bagaimana? Enggak tahu. Tapi kita katakan dengan ini, waduh, ini zat yang agung. Zat maha agung, nggak bisa. Pertanyaan yang kedua. Kata Nabi SAW, latuf tahannal Konstantiniyah, itu tuh ya hadisnya. Akan terbuka Konstantinopel. Latuf tahanna Konstantiniyah, akan terbuka Konstantin akan terbuka. Fa khairul juyushahum, sebaik-baiknya tentara ketika itu, tentara mereka. Sebaik-baiknya pemimpin mereka. Jenderal terbaik saat itu, pemimpin terbaik saat itu. Dalam sejarah muncullah tokoh Mahmud Al-Fatih. Bukan nama asli. Ada nama aslinya. Ya, Sultan Al-Fatih. Yang konon kabarnya, tapi harus diverifikasi cerita ini. Yang pasti umurnya belum 25 tahun. Ya, belum 25 tahun. Ya kalau ada film-filmnya tuh biasanya ketuaan tokohnya. Ya. Ada gambaran dari mana ya? Si muda. Ketika, ya itu kan sejarah mencatat sholat Jumat terbesar di lapangan, yaitu Al-Fatih. Sholat Jumat terbesar, sholat Jumat tentara terbesar di lapangan, Al-Fatih. Ya, Spanyol. Nah, Konstantin. Bagaimana pemilihan imamnya sholat Jumat? Diri semuanya diri. Diri semua. Yang merasa nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu tetap berdiri. Yang merasa pernah ninggalin sholat 5 waktu duduk. Sebagian kecil duduk. Yang merasa nggak pernah ninggalin sholat jamaah 5 waktu tetap berdiri. Yang merasa sholat tapi beberapa kali ninggalin jamaah duduk sebagian, tetap berdiri sebagian. Makin dikit kan? Yang merasa selalu ke masjid, tetap berdiri. Yang tidak, silakan duduk sebagian. Nah, ini yang paling repot. Yang merasa nggak pernah ninggalin tahajud dari akil balik, silakan duduk. Yang merasa nggak pernah ninggalin tetap berdiri.
Yang merasa pernah dengar silakan duduk. Ya duduk semua lah. Hanya sisa satu orang. Ya dialah Al-Fatih. Al-Fatih. Ya. Tahajud cuy. Baik. Apakah itu Ingat. ya kesamaan antara nama atau clue atau informasi yang di-spill oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Al-Fatih? Ya terus terang ya sulit untuk diprediksi kapannya. Yang pasti sejarah itu telah terjadi dan kita meyakini itulah hadis Nabi telah terjadi. Yang repot hadis yang belum terjadi. Ngeklaimnya ini sulit. Hanya sejarah yang bisa membuktikan. Misalnya lagi ribut-ribut perang-perang begini. Ini Muslim terbelah dua nih di Indonesia nih. Ya. Satu bilang, oh tentang Yahudi dari Isfahan. Waduh. 70.000 Yahudi Isfahan. Klaim-klaim ini yang sulit. Kenapa? Karena belum terjadi. Jadi ini kita beriman kepada sabda Nabi, tapi jangan klaim-klaim. Itu masalahnya Raju. Banyak orang klaim-klaim. Ibaratnya kalau Nabi bilang nanti ada jenderal namanya Muhammad. Mentang-mentang kita namanya Muhammad, saya itu jenderalnya saya. Itu klaim namanya. Biar waktu yang membuktikan. Gitu ya. Jadi tafsir dari suatu hadis atau prediksi Nabi atau pernyataan Nabi, bukan ramalan Nabi. Pernyataan Nabi tentang akhir zaman, kita beriman tapi jangan klaim-klaim. Biarkan sejarah yang membuktikan saja. Yang harus kita lakukan itu apa? Lakukan yang terbaik sesuai bagian kita. Sisanya biar sejarah yang membuktikan. Lakukan yang terbaik sesuai kapasitas kita, keahlian kita. Gitu aja, totalitas saja untuk urusan kita. Ya. Sisanya apakah ternyata kita yang dimaksud dalam sejarah itu? Kita yang disebut Indonesia yang ternyata selama ini maksud dari hadis itu adalah Indonesia. Ya, urusannya lain. Bandung. Garut. Ya. Pulang Timur. Tapi jangan klaim-klaim. Banget. Nah, apakah kita diem aja nunggu sampai hadis itu datang? Enggak gitu kan. Makanya tadi kita bilang, apapun cita-cita kita, lakukan semaksimal mungkin. Kita pengen bela Palestina, ya lakukan semaksimal mungkin. Tapi nanti kan hadisnya ya kita slow aja dulu sekarang. Enggak gitu. Slow. Enggak gitu. Ya, itu kan seperti misalnya ya Allah menakdirkan kita nih kaya apa miskin, gak ada yang tahu kan? Ya. Kira-kira kalau kaya kita kerja nggak? Ya ngapain? Kok kaya kok? Kalau miskin? Kerjanya. Ya ngapain kerja juga, udah pasti miskin. Percuma lah. Pasti ya. Ya, kaya ngapain kerja? Miskin. Apalagi? Capek-capek. Capek-capek. Miskin-miskin juga. Bisa berubah jadi kaya tuh. Maka informasi itu biarkan jadi informasi. Itu urusan siapa? Urusan Allah dan Rasulnya. Biarin aja kita lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Udah biarin aja. Ya. Ya nanti Nabi bilang Palestina akan merdeka. Oh Israel akan orang Yahudi di balik pohon nanti dibunuh. Hadisnya biarkan tetap hadis. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lakukan sekarang. Gitu cara kita menyikapi nas, Quran dan Sunnah. Biarkan dia sendiri. Kita lakukan bagian kita. Gitu, Raju ya. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Niat yang ikhlas. Amin. Ya Allah. Kehidupan orang yang soleh. Amin. Akhlak yang baik. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Diangkat derajat dunia dan akhirat. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, luas halal dan barakah. Amin ya Allah. Yang wafat di antara kita Allah lapangkan kuburnya. Amin.
Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.